إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita sampai kitab Tauhid bab pertama, pertemuan pertama. Kalau kemarin pembukaan pertemuan ke-0, sekarang pertemuan ke pertama dan babnya bab 1. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puja dan puji hanya milik Allah. Kita puji Dia, kita mohon pertolongan dan ampunannya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita mohon perlindungan pada Allah dari keburukan diri kita dan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah beri hidayah, tak akan ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, tak akan ada seorang pun yang bisa memberi petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Ya, buat teman-teman semua, kita masuk ke bab 1 dari kitab Tauhid. Dan Abi ngasih muqaddimah dulu beberapa. Teman-teman pernah ngedengar hadis ini? Cung yang pernah ya, hadis Sahih Muslim. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Cung yang pernah ngedengar hadis itu? Alhamdulillah, sekitar 1/10-nya ya. Barang siapa, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuk dirinya, Allah akan membuat dia jadi paham terhadap ilmu agama. Allah akan ngebuat nih hamba Allah ini jadi senang ikut kajian Islam. Dan ini sebuah nikmat yang besar dari Allah kalau teman-teman ringan ngangkat kaki ke sini. Jujur tadi tuh bareng Teh Siva ya naik motor, ngelihat Masya Allah ini bocah-bocah SMP 44 jalan gitu ya, masih kecil-kecil, cilik-cilik, walaupun badannya lebih gede dari AA gitu ya. Cuman Masya Allah mereka jalan tuh dari tempat yang kemarin dari angkot sih, dari turun angkot ya ke sini. Tapi ya bagaimana teman-teman bisa nih masih muda untuk datang ke kajian. Hidayah itu muncul ketika seseorang udah mulai senang sama kajian Islam. Dulu di Australia teman-teman udah banyak tahu cerita tentang hijrah Rizal. Bagaimana dulu jauh banget dari Islam dan apa yang ngebuat Allah ngasih hidayah. Tentunya karunia Allah, tapi sebabnya berusaha nih di hari Sabtu sore jalan tuh ke Heidelberg Mosque, ke Masjid Heidelberg, dan ternyata di sana ketemu sama Umar Zouk yang ngasih nasihat, kemudian tersentuh banget sama kajiannya, kemudian dapat hidayah. Awal mau dapat hidayah ikut kajian. Jadi jangan sampai ngira saya pengen hijrah tapi nggak pernah ikut kajian, insya Allah nggak akan istiqomah. Nah, sekarang kalau mau buka dulu sebelum masuk materi dengan satu ayat yang teman-teman kalau baca ini, berharap teman-teman udah baca hafal surat Al-Mulk, surat 67. Di situ kalau teman-teman baca tiap malam sebelum tidur, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadisnya Hasan li ghairi ya, dengan beberapa lafaz yang maknanya barang siapa membaca surat Al-Mulk setiap malam, Allah akan lindungi dia dari fitnah kubur, dari ujian kubur.
Tahu kan apa yang dimaksud fitnah kubur? Fitnah bukan fitnah bahasa Indonesia, ya, tapi fitnah dalam bahasa Arab yaitu ujian. Saat kita masuk ke alam kubur, nanti datang dua malaikat yang warnanya hitam kebiru-biruan. Namanya siapa? Munkar Nakir. Apa pertanyaan mereka? Mar-Rabbuk? Siapa Robmu? Kita cuma bisa jawab apa? Au, aku tidak tahu. Madinuk? Apa agamamu? Kita jawabnya au, aku tidak tahu. Lalu siapa orang ini? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita cuma bisa jawab aku tidak tahu. Akhirnya malaikat Munkar dan Nakir akan berkata, engkau hidup dalam keraguan, engkau mati dalam keraguan, maka engkau nanti di hari kiamat akan dibangkitkan di atas keraguan, lalu engkau akan disiksa. Ini kondisi kita kalau kita terkena ujian kubur dan kita nggak bisa ngejawab pertanyaan kubur. Tapi kalau kita rajin baca surah Al-Mulk, adik-adik mentor Rizal tuh biasanya ya, maaf yang dari SMK Darut Tauhid, sekarang alhamdulillah ada 1-2 alumninya. Cuman dulu dari SMK Darut Tauhid, dari Masjid DT ke asrama itu kalau perjalanan sekitar 3 menit. Mereka udah banyak yang hafal surat Al-Mulk. Apa yang mereka lakukan? Dari masjid ke asrama jalannya pelan pisan, biar sambil jalan sambil murojaah surat Al-Mulk. Masya Allah. Nah teman-teman semua, apa yang Allah firmankan di surat Al-Mulk? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa ayatnya ya? Di surat yang sebelum innalladzina yakhshawna rabbahum. Ini khawatirnya dari tengah, pilihnya dari awal. Sebentar dulu ya. Fa'tarafu bidzambihim sebelumnya. Oh ini dia. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bidzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Lihat ayat tentang penyesalan penghuni neraka. Kata Allah apa? Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qil ma kunna fi ashabis sa'ir. Penduduk neraka saat mereka masuk ke dalam neraka, diseret wajah-wajah mereka. Mereka dilemparkan bukan di kaki mereka, bukan di punggung, tapi di wajah. Saat mereka masuk neraka, wajah mereka duluan yang diseret. Kemudian mereka setelah di neraka bilang apa? Kalau wajah kami dulu mau ngedenger pelajaran-pelajaran Islam, kalau aja kami dulu menggunakan akal kami untuk memahami ajaran Islam ini, maka kami gak akan termasuk penghuni neraka. Kata Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari, penyesalan mereka itu kenapa? Mereka mengatakan, kalau aja dulu kami mendengarkan ajaran Islam dan mau memikirkan ajaran Islam dan mengamalkannya, pasti kami gak akan celaka berada di neraka ini. Tapi itulah kondisi penghuni neraka yang udah masuk neraka, yang ada penyesalan. Dan penyesalan saat udah ada di neraka itu gak ada gunanya. Dan teman-teman, sangat disayangkan sebagian di antara kita, teman-teman kita juga, ada yang bilang kayak gini, saya mah nggak mau ikut kajian Islam. Kenapa? Kalau saya ikut kajian Islam, nanti saya banyak tahu tentang hal-hal yang haram. Kalau saya udah tahu hal-hal yang haram, kemudian saya malah ngelakuin hal yang haram tersebut, nanti malah dosa. Mending nggak tahu. Kan kalau nggak tahu nggak dosa. Pernah nggak ada yang ngomong gitu? Atau ngerasa sendiri deh. Di antara kita pasti ada yang pernah ngerasa gitu. Mending gak tahu. Saya ikut kajian Islam, oh jadi tahu kalau musik haram, jadi tahu kalau ngegambar wajah manusia haram. Mending dulu, enakan dulu. Dulu mah nonton anime gak ada rasa dosa gitu ya. Dulu mah ngedengerin OST anime gak ngerasa ada dosa sama sekali. Sekarang mah jadi ngerasa dosa. Nah teman-teman, ini yang harus diluruskan. Kata pengarang kitab Tauhid, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi, ngomong-ngomong Ariza ini bawanya syarahnya.
Jadi kalau kitab tauhid aslinya tuh paling cuman 30 halaman. Peace banget, 30 halaman. Kemudian syarah yang paling ringan 300 halaman. Kemudian syarah yang medium 1000 halaman. Dan ini syarah yang paling komplit yaitu 1300 halaman. Dan keunikan dari kitab ini adalah setiap hadisnya dibahas rinci, nomornya, derajatnya, sampai hadis yang ada ikhtilaf ulama itu dijelasin sanadnya, sampai ada yang satu hadis dijelasin 10 halaman. Cuman sanadnya doang ya Tata. Di sini ada perawi yang bernama Muhammad ibn Ibrahim yang dia adalah lemah, tapi lemahnya ketika dia telah hijrah ke Madinah dan dia hilang ingatannya, terus dibahas semua 10 halaman, cuman dapat kesimpulan hadisnya doif, gitu ya. Ini yang paling sempurna kitab tauhid, yang paling baik banget. Nah, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi, ketidaktahuan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ketidaktahuan orang-orang yang emang lagi belajar Islam. Jadi seseorang rutin ikut kajian tapi belum dapat materi tersebut. Jadi dia ngelakuin dosa yang belum dia ketahui, tapi dia terus ikut kajian Islam. Tapi karena memang ustadznya belum ngebahas bab itu, akhirnya dia belum tahu. Maka yang poin ini, orang yang semacam ini kalau dia ngelakuin dosa karena nggak tahu, itu nggak dicatat jadi dosa. Tapi bagi orang yang gak mau ikut kajian Islam, kemudian ternyata banyak hal-hal haram yang dia lakukan, walaupun gak tahu, tetap dicatat jadi dosa. Kenapa? Karena dia malas ikut kajian. Makanya kebaikan pertama yang terjadi sama kalian nih yang mau tobat, itu adalah kalau dia udah ikut kajian Islam, itu pasti Allah menghendaki kebaikan, makanya harus diistiqomahkan. Bahkan teman-teman, kalau seandainya suatu saat teman-teman malas ikut kajian Islam, tetap deh hadiri walaupun via streaming. Karena kalau kita udah menjauh dari majelis Islam, yang ada kesesatan sampai akhirnya murtad. Seperti yang terjadi sama siapa? Kakak kandung saya sendiri. Mulai ngejauhin majelis Islam, akhirnya mulai gaul sama anak-anak nakal, sekarang jadi ateis atau agnostik, semi ateis. Allahu Akbar, serem. Semoga Allah kasih hidayah ke kakak Ariza untuk masuk Islam, ya, insya Allah. Dan teman-teman juga harus tahu betapa besar nikmat Islam yang Allah karuniakan ke kita. Teman-teman tahu Suriah, presiden mereka siapa? Bashar Assad. Sebelum Bashar Assad siapa presidennya? Ayahnya ya kalau nggak salah, yang sama-sama Syiah juga kafir. Syiahnya bukan Syiah yang Zaidiyah yang masih Islam, tapi Syiahnya udah Syiah level tertinggi. Bahkan Syiah Nusairiyah, Syiahnya yang ada di Suriah, orang-orang Syiah aja menganggap Syiah Nusairiyah itu kafir. Jadi sesama Syiah saling mengkafirkan. Coba bayangin, saking besarnya kesesatan Syiah Nusairiyah sampai orang Syiah sendiri mengkafirkan Syiah Nusairiyah. Tahu apa yang terjadi? Sedih banget. Pas Ariza ngobrol sama salah satu relawan yang datang ke Suriah, dia relawannya udah datang ke sana, udah megang pistol juga kadang-kadang, soalnya kalau ketemu musuh di jalan mau gimana? Tembak. Apa tahu nggak? Di sana nanya, akidah kaum muslimin yang ada di Suriah tuh gimana sih? Mereka ngerti tentang masalah akidah nggak? Tentang masalah tauhid? Apa coba jawaban dari relawan ini? Subhanallah, boro-boro paham tentang akidah, sholat aja mereka nggak tahu, Al-Quran aja mereka nggak bisa baca. Kenapa bisa gini? Karena di Suriah selama 40 tahun ketika presidennya itu orang Syiah, dirubah kurikulum agamanya sehingga mereka ajaran agama Islam yang murni, yang sahih, yang mengikuti jalannya para ulama salaf, itu semuanya dihapus. Sehingga yang ada mereka cuma tahu kalau mereka Islam, tapi mereka nggak tahu apa-apa tentang Islam. Makanya ketika para relawan datang ke Suriah, itu adalah suatu kebaikan yang luar biasa. Orang-orang Suriah ngerasain mereka sengsara dengan disiksa, iya, tapi mereka merasakan kebahagiaan yang lebih saat mereka paham tentang Islam. Alhamdulillah, dengan kami disiksa seperti ini oleh kaum Syiah, datang relawan yang mereka relawan-relawan tersebut memiliki akidah yang lurus. Mereka ngasih donasi ke kami sambil mengajarin Islam kepada kami. Allahu Akbar. Dan relawan ini juga pernah jalan di Kalimantan, di Sulawesi, di pelosok-pelosok desa.
Itu jalan, di atasnya ada helikopter misionaris. Kalau teman-teman jalan di Sulawesi, di Kalimantan, desa-desanya, apa yang mereka ketahui tentang Islam? Cuman satu, yaitu kami Islam. Itu aja. Yang mereka tahu, mereka adalah Islam, tapi mereka nggak tahu tentang sholat, mereka nggak tahu tentang perintah-perintah dan larangan Allah. Kenapa? Karena terpencil dan nggak ada yang mau datang ke sana. Dan teman-teman, maaf ya kalau di antara kita ada yang oleh Allah dikasih kelebihan harta, dan teman-teman misalnya udah nggak sibuk soal pekerjaan, misalnya kalian bisnis sukses banget, maka yang kalian lakukan, coba dakwahi pelosokan. Gampang banget untuk didakwahi, untuk masuk untuk mengenal Islam dengan lebih baik. Coba teman-teman ketik di YouTube dakwah Halmahera, benar saya? Malhamera, Halmahera. Bagaimana, coba lihat anak-anak kecil di sana yang perempuan, bagaimana kerudungnya, coba teman-teman. Itu dakwanya beberapa tahun dulunya nggak tahu apa-apa tentang Islam, tapi sekarang bagaimana para perempuannya tuh satu kampung, anak-anak kecil 8 tahun perempuan udah pakai cadar. Kenapa? Datang para misionaris Islam ke sana, kemudian ngedakwahi. Inilah wujud cinta kita kepada kaum muslimin saat melihat di desa-desa banyak yang belum ngerti Islam. Bukan mengkafir-kafirkan, bukan seperti yang dituduhkan oleh sebagian orang, bahwasanya nih yang kajian-kajian sunnah, kajian Ustadz Syafiq, kajian Ustadz Firanda itu tukang mengkafir-kafirkan. Enggak, justru kajian ini, kajian sunnah itu kajian yang penuh cinta. Ngelihat ada pelosok desa yang belum terdakwahi, datang ke sana, dakwahi dengan lemah lembut, mereka gampang nerima Islam asal penyampaiannya lemah lembut. Dan kita syukur banget ke Allah karena kita udah tinggal di kota Bandung ini, kota yang dakwahnya alhamdulillah nyebar di mana-mana, kota yang wali kotanya suka ikut kajian. Alhamdulillah, semoga Allah berkahi kita semua yang ada di kota Bandung ini ya, dan juga di kota-kota sekitarnya, dan juga semoga Indonesia dibimbing oleh Allah untuk makin dekat dengan Islam insya Allah. Nah teman-teman semua, sekarang kita akan masuk, belum juga masuk ke materi. Sekarang mau ngebahas, sudah ini masih muqaddimah bab pertama. Teman-teman harus tahu ya, memegang ajaran Islam dengan tauhid yang benar, ujiannya akan besar. Jangan kira kita nih Islam, kemudian memegang tauhid yang benar, jangan kira kita nggak akan diuji. Masih ingat dengan istrinya Fir'aun, siapa namanya? Asiyah. Kenapa dia meninggal? Dicabut nyawanya sama malaikat. Betul. Ada yang ketawa gitu ya. Bener, dicabut nyawanya sama malaikat. Fir'aun nyiksa istrinya dengan cara apa? Digantung oleh kalungnya sendiri. Jadi istrinya Fir'aun punya kalung, kemudian dia digantung dengan kalungnya sendiri, kemudian kalungnya putus. Ini ada dalam tafsir surah At-Tahrim. Kemudian Fir'aun ketika ngelihat istrinya dalam kondisi masih memegang teguh agama tauhid Nabi Musa, akhirnya Fir'aun udah kesel banget sama istrinya. Dia nyuruh prajuritnya untuk ngebawa batu besar, kemudian mau dilemparin ke Asiyah. Tapi Asiyah saat mau dilemparin, dia berdoa ke Allah, Rabbi bnili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qawmi zalimin. Surat 66 ayat ke-10 atau 9 atau 11. Di situ istri Fir'aun doa ke Allah, ya Allah selamatkan aku dari Fir'aun dan perbuatan-perbuatannya dan bala tentaranya. Bangunkanlah bagiku ya Allah istana di surga, selamatkan aku dari Fir'aun. Akhirnya apa yang terjadi? Sebelum batunya dilempar ke Asiyah, nyawanya udah dicabut duluan, meninggal dalam kondisi husnul khotimah, dan salah satu wanita tertinggi derajatnya di surga. Kemudian kita mungkin pernah tahu kisah tentang Masitoh. Pernah tahu ngedengar kisah ini? Yaitu tukang sisirnya anaknya Fir'aun yang suka nyapu-nyapu dengan nyisir anaknya Fir'aun. Kisah ini terdapat dalam riwayat Ahmad dan Tobroni. Derajatnya diikhtilafkan ulama. Sebagian ulama seperti Ibnu Katsir mendiamkan derajat hadis ini, tawakuf, artinya nggak ngasih derajat hadis ini. Sedangkan Syekh Albani dan beberapa ulama lain mendoifkan hadis ini. Namun sebagian ulama seperti Imam As-Suyuti atau Asy-Syaukani mensahihkan hadis ini.
Namun kalau kita ngelihat karena ini kisah dan penuh hikmah, sangat boleh untuk disampaikan. Tapi kalau memang kita ragu akan kesohihannya, maka kita boleh menyampaikan ini bukan sabda Rasul SAW, tapi ini kisah yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas. Mungkin ini diambil dari kisah Israiliyat, dan kisah Israiliyat kata Rasul SAW apa? Sampaikanlah tentang cerita-cerita Bani Israel. Israiliyat silakan, nggak ada dosanya. Selama kisahnya tidak bertentangan dengan dalil, maka nggak apa-apa untuk disampaikan. Dan kisah ini luar biasa teman-teman. Sekali lagi, aksar ini disahihkan oleh Imam As-Suyuti, tapi didoifkan oleh sebagian ulama. Bagaimana Masitah, dia suka nyisirin rambutnya anaknya Fir'aun. Pas lagi disisir, sisirnya jatuh. Kemudian bilang, pas mau ngambil tuh sisir, dia bilang Bismillah. Saat bilang Bismillah, anaknya Fir'aun bilang, siapa Allah? Asalnya ragu Masitah untuk menyampaikan siapa itu Allah. Akhirnya dengan teguhnya dia mengatakan, Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Langsung kaget anaknya Fir'aun, bukankah tidak ada Tuhan selain ayahku? Akhirnya disampaikan kisah ini kepada ayahnya, yaitu Fir'aun, dan Fir'aun marah. Akhirnya Masitah beserta 4 orang anaknya disiksa, dimasukkan ke dalam kuali minyak panas. Dan penyiksaannya luar biasa. Mulai dari anak tertuanya dulu dimasukkan ke dalam kuali. Setelah udah dagingnya lepas, udah hancur, anak yang lebih muda, sampai yang terakhir tinggal anak yang lagi digendongnya karena baru lahir, masih menyusui anak ini. Kemudian ketika Masitah ragu antara mau masuk atau enggak, kalau aku mati enggak apa-apa, tapi kalau anak bayiku mati juga ini kasihan. Akhirnya Allah ngasih maunah, anak bayi ini jadi bisa ngomong, wahai ibu, sesungguhnya siksaan di dunia ini tidak ada apa-apanya dengan siksaan di akhirat kelak. Akhirnya Masitah memasukkan dirinya ke dalam kuali tersebut, kemudian meninggal. Insya Allah syuhada. Orang yang memegang teguh Islam, ujiannya berat. Dan kalian tahu dulu Khabbab bin Al-Ard, tahu siksaan Khabbab gimana sih? Gimana yang coba? Disimpan di atas api dalam kondisi terbalik, punggungnya ke bawah, dan di situ mulailah dagingnya lepas sampai apinya padam karena daging yang lepas tersebut. Subhanallah. Dan dia pernah datang ke Rasul SAW. Beliau tuh lagi tidur berbaring di salah satu sudut Ka'bah. Ya. Kemudian datang Khabbab dalam hadis Sahih Bukhari. Ya Rasul, doalah ke Allah agar Allah memenangkan kita. Beliau malah marah. Nabi SAW marah dan mengatakan, sesungguhnya kalian terlalu terburu-buru. Sesungguhnya kaum sebelum kita ada sekumpulan manusia yang mereka itu dipendam ke dalam bumi, kemudian digergaji kepalanya sampai terbelah menjadi 2, dan itu tidak mengubah agamanya. Dan juga ada yang disisir dengan sisir besi hingga dagingnya lepas, dan itu tidak membuat dia keluar dari agamanya. Jadi yang megang tauhid pasti berat, ujiannya berat, baik ujian dari orang-orang kafir maupun dari kaum muslimin yang belum paham terhadap Islam. Banyak cacian. Orang yang belajar tauhid dibilangnya Wahabi, orang yang belajar tauhid dibilangnya apa? ISIS dan sebagainya. Sabar. Mari kita masuk ke bab pertama dari kitab Tauhid ini. Insya Allah akan menyampaikan, tentunya nggak semuanya karena bab ini panjangnya 40 halaman. Ya, kalau disampaikan semuanya, insya Allah teman-teman tidur. Ya, jadi si A cuma menyampaikan secara singkatnya. Bismillah. Hukum minum dari mulut botol halal apa haram atau makruh? Dulu pernah dilarang oleh Rasul SAW. Jadi kalau kita minum, jangan nempel ke mulutnya, gitu. Tapi dalam hadis yang derajatnya sahih, dalam kitab Riyadhus Shalihin, beliau pernah minum dari mulut teko, sehingga hadis tentang larangan minum dari mulut botol atau teko itu terhapus dengan hadis yang menyatakan kebolehannya. Ya teman-teman, nggak apa-apa minum kalau misalnya langsung ditempelin ke mulutnya, tapi yang lebih baik kalau emang sanggup jangan nempel. Jadi deketin aja ke mulut, tapi jangan sampai nempel. Cuman jangan diamalkan ini saat lagi di mobil, insya Allah tumpah. Mari kita lanjut, kita masuk ke materinya. Kita langsung to the point aja, nggak akan menyampaikan terlalu banyak. Allah berfirman di surat Az-Zariyat, surat 51 ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. Allah berfirman, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembahku, kata Allah. Dan Allah melanjutkan, aku tidak menginginkan mereka untuk ngasih rizki kepadaku, dan aku juga tidak meminta makan dari mereka. Subhanallah. Ini Allah sendiri yang ngomong langsung setelah Allah berfirman, aku tidak menciptakan, akunya bukan Arizal ya. Aku tidak menciptakan manusia dan jin kecuali untuk menyembahku, kata Allah. Dan Allah berfirman di ayat selanjutnya, aku tidak menginginkan dari mereka rizki, aku juga nggak minta mereka makan. Ayat ini sebagai dalil bagi orang-orang yang ngerasa diri mereka itu berjasa kepada Allah. Jadi Allah nyiptain kita untuk menyembahnya ya. Jadi Allah butuh sama kita ya? Enggak. Allah langsung bantah di ayat selanjutnya. Kalian nyembah Allah bukan karena Allah butuh sama kalian, tapi kalian butuh sama Allah. Dan emang gak ada satupun goal itu bahasa Indonesianya apa? Goal masuk bola, bukan tujuan. Tidak ada satupun tujuan hidup yang lebih baik daripada nyembah Allah. Sebut aja kalian. Teman-teman bisa ngedengar kajian Arizal judulnya Abu Takeru, What's Wrong With Me? Ya, itu sampaikan bahwasanya tujuan hidup terbaik adalah untuk beribadah kepada Allah. Kalau gitu kita berarti nggak boleh dagang dong? Boleh, tapi dagangnya dijadikan sebagai ibadah. Kalau gitu berarti kita nggak boleh jadi orang yang sukses jadi profesor dong? Boleh, tapi jadikan profesi sebagai profesor tersebut menjadi jalan untuk dekat sama Allah. Itu nggak akan bahas terlalu rinci. Dan sekarang mau langsung to the point aja. Karena judul kajian episode 1 Tauhid ini adalah The Ten Commandment. Artinya apa? 10 apa? 10 perintah. Mau nanya, kalau ini perintah atau larangan? Allah berfirman, wala taqrabuz zina. Janganlah kalian mendekati zina. Ini perintah atau larangan? Perintah dan larangan juga. Karena ketika Allah bilang, kenapa dipukul temennya? Masya Allah si Faiz lucu. Nah, Allah berfirman jangan dekati zina, berarti itu perintah untuk menjauhi zina. Jadi pada hakikatnya setiap larangan itu perintah juga. Larangan deketin zina berarti itu perintah untuk menjauhi zina. Ya, pahamlah teman-teman, ini terlalu bahasa filosofi. Intinya ya gitu ngerti ya. Nah, teman-teman semua, kita mari masuk langsung. Pertama mau ngasih ini dulu. Alhamdulillah dari 50 halaman ini Adeza bisa mempersingkat menjadi 6 poin. Enggak beranak cucu insyaallah ya. Jadi cuma 6 poin aja. Ada ketang anaknya mah ya. Jadi teman-teman tinggal catat. Poin pertama, setelah tadi ayat yang baca surat 51 ayat 56, di sini ada satu ayat surat yang paling indah menurut A'arizal ya. Bukan menurut Allah dan Rasulnya. Ini berdasarkan penghayatan, karena belum pernah menghayati satu surat yang lebih dalam daripada surat ini. Itu surat apa? Yusuf. Di ayat ini Allah berfirman di surat 12 ayat 106. Jadi ini udah di luar kisah Nabi Yusuf. Kalau kisah Nabi Yusuf itu berakhir di ayat 101 ya, atau 100 ya, di ayat 101. Kemudian nanti ada di ayat 106-nya. Pas masuk ke conclusion. Apa conclusion tuh? Kesimpulan. Jadi indah banget struktur surat Nabi Yusuf itu, begitu indahnya. Dan ketika masuk ke ayat 106-nya Allah berfirman apa? Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan kebanyakan manusia itu beriman kepada Allah, tapi dalam sisi yang sama mereka pun mempersekutukan Allah. Kok bisa beriman ke Allah tapi mempersekutukan juga? Nah, di sini dibahas teman-teman, subhanallah. Kalau teman-teman nggak paham poin ini, bisa jadi akidah kita atau tauhid kita hancur. Dan yakin sih kalau semua orang yang di sini mah udah paham, tapi mungkin di antara saudara kita ada yang belum paham. Maka sebagai wujud cinta kita yang udah paham, sampaikan ke yang belum paham.
Nih teman-teman, tadi ayatnya Allah berfirman apa? Tidaklah beriman, manusia itu kebanyakannya beriman pada Allah, tapi di satu sisi mereka pun mempersekutukannya. Sekarang, kalau teman-teman nanya ke orang-orang kafir agama apapun, tanya ke mereka, apakah kamu meyakini adanya pencipta? Jawabannya apa? Iya. Setiap agama kecuali ateis, karena ateis sebenarnya bukan agama, ya. Setiap agama di muka bumi ini meyakini ada yang namanya pencipta, dan pencipta itu cuma satu. Kita tanya ke majusi generasi awal, mereka nyembah siapa sih kalau majusi? Api dan pohon. Api, air, udara, tanah, avatar. Apa coba? Ada lupa, makanya nanya ke kalian. Oh iya ini dia. Majusi itu nyembah dua, yaitu cahaya dan kegelapan. Tuhannya ada dua, cahaya dan kegelapan. Cahaya yang dimaksud, jadi yang dimaksud dengan cahaya versi majusi adalah Allah. Jadi mereka bilang Tuhan pencipta adalah Allah, dan Allah menyamarkan dirinya di bumi dalam bentuk api, yang api tersebut akan mengeluarkan cahaya. Ngerti nggak filosofinya? Jadi kalau orang majusi nyembahnya siapa? Allah. Mereka menyembah Allah yang menurut mereka Allah itu ketika di muka bumi itu mewujudkan diri sebagai api, yang api tersebutlah yang mengeluarkan cahaya. Buktinya apa? Buktinya dalam hadis yang sahih, dalam silsilah hadis as-sahihah nomor 800 sekian, kisah tentang Salman Al-Farisi saat beliau agamanya majusi. Salman kalau sumpah dia nggak bilang demi cahaya, dia nggak bilang demi api, tapi saat Salman sumpah dia bilangnya apa? Demi Allah. Artinya Salman Al-Farisi yang beragama majusi nyembahnya Allah. Dan tanya ke orang Kristen. Ini kita bukan isu sara ya. Kalau misalnya ada yang upload video ini di YouTube, dan emang bakalan diupload nih sama Arif, kemudian ada orang dari agama lain yang nonton kajiannya, ya itu jadi edukasi buat mereka. Ini kita lagi berbicara dari sudut pandang kita, dan gak perlu ada yang ngerasa dari agama lain untuk tersinggung, karena kita ngomong dari sisi sudut pandang kita ya. Sebagaimana maaf kalau ada orang Kristen menyebut setiap agama selain Islam, orang Kristen menganggap setiap orang yang beda agamanya dengan Kristen disebut sebagai domba yang tersesat. Kita nggak usah ngerasa terejek, tersinggung dengan disebut domba yang tersesat, nggak usah, gitu ya. Kenapa? Dan kita manusia, itu ya. Kalaupun kita disamakan dengan domba atau kambing, kita bilang alhamdulillah disamai dengan kambing, karena Rasul SAW bersabda dalam hadis Hasan bahwasanya kambing adalah binatang surga. Enak kan ya kita kalaupun jadi kambing asal masuk surga mah alhamdulillah. Nah, jadi sekali lagi perlu ngomong gini karena sekarang zaman dimana banyak fitnah dengan adanya medsos dan juga video udah viral, gampang diviralin. Maka kalau ada yang ngedengar ceramah ini dari agama selain Islam, silakan, ini sebagai edukasi dan lagi memberitahu dari sudut pandang kami sebagai kaum muslimin. Jadi nggak ada yang perlu tersinggung dari agama lain. Kalau kita nanya orang Kristen, tanya ke mereka, teman-teman kalian tanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Apa jawaban mereka? Allah. Kenapa mereka nggak bilang Yesus? Kenapa mereka nggak bilang Ruhul Kudus? Tapi jawaban mereka Allah. Karena memang hakikatnya setiap agama di muka bumi ini menyembah satu pencipta, yaitu Allah. Tapi bedanya kalau umat Islam menyembah satu pencipta dan satu-satunya. Kalau agama lain menyembah satu pencipta tapi nyembah juga Tuhan-Tuhan yang lainnya. Mungkin bahasanya agak berat, langsung ngasih contoh aja. Di sini Allah ngasih tahu di surah Al-Mu'minun, surat ke-23, ayat ke-84 sampai 89. Teman-teman coba baca, dan ini banyak di ayat-ayat Quran Allah berfirman, قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ
Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arshil azim. Sayaquluna lillah. Qul afala tattaqun. Qul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun. Sayaquluna lillah. Qul fa anna tusharun. Nabi SAW disuruh oleh Allah untuk nanya ke orang-orang kafir. Qul limanil ardu wa man fiha. Katakanlah, jadi beliau disuruh ngomong ke orang-orang kafir, siapa yang memiliki langit, bumi dan semua yang ada di antara keduanya? Orang-orang kafir akan bilang, Allah. Kemudian Allah berfirman, terus kenapa engkau nggak berpikir kalau emang kalian bilang pencipta langit, bumi, pemilik langit dan bumi itu Allah, kenapa nyembah selain Allah juga gitu, bahasa simpelnya. Kemudian Allah nyuruh lagi beliau untuk nanya ke orang-orang kafir, siapakah pencipta langit dan bumi? Siapakah pencipta langit? Siapa pemilik langit yang 7 dan pemilik arsy yang besar, yang agung? Mereka akan bilang Allah. Kemudian Allah menyuruh untuk mengatakan, kenapa kalian tidak bertakwa padanya? Katakanlah, kata Allah, Allah memerintahkan lagi, siapakah yang di tangannya kekuasaan segala sesuatu dan Allah itu menolong dan tidak ada yang bisa menolong dari siksaannya? Mereka akan bilang Allah. Lalu bagaimana kamu bisa dipalingkan? Jadi teman-teman, intinya gini, setiap agama mereka menyembah Tuhan yang namanya Allah, yaitu Tuhan pencipta, Tuhan pemelihara, Tuhan pengatur segala sesuatu. Hanya saja sebagian agama membedakan namanya. Ada misalnya di agama lain Allahnya dirubah jadi namanya ini sesuai dengan keyakinan masing-masing. Tapi intinya yang mereka sembah itu tidak lain adalah Tuhan satu-satunya yang menciptakan. Tapi mereka menyembah juga selain Allah, dan itu yang membuat mereka dalam pandangan Allah kafir. Walaupun mereka menyembah Allah, tapi mereka menyembah yang lain juga. Oke, pengen kalian ikutin dulu Ariza biar konsentrasinya bisa kembali. Ikutin Ariza untuk bersyahadat ya. Bukan kalian syahadat ulang gitu ya, bukan. Ini cuman memperbaiki tajwid doang. Ya, ini bukan aliran sesat. Oh, kalian kafir syahadat ulang. Enggak, bukan. Cuman pingin kalian benerin tajwidnya ya. Ikutin Ariza semuanya, ikhwan akhwat nggak ada masalah. Kalau akhwat mau suara lirih silakan. Mau kerasin pun nggak ada masalah, asal jangan teriak ya. Oke. Asyhadu an la ilaha illallah. Ayo. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lihat, syahadat aja masih banyak yang salah. Tadi Ariza ngedenger banyak yang ngomongnya gini, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Salah. Yang benar adalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Naknya nggak boleh 2 harokat, wajib 1. Dan teman-teman ingat, dalam masalah zikir ini nggak boleh dirubah-rubah tajwidnya. Kalau dirubah tajwidnya bisa hancur. Takbir, lihat nih ya, Allahu Akbar. Benar, artinya Allah yang maha besar. Tahu apa yang terjadi kalau barnya dipanjangin? Allahu Akbar. Tahu artinya apa? Allah itu gendang. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau yang dipanjangin huruf A-nya, Allahu Akbar, artinya apakah Allah maha besar? Lihat, bahaya. Menyalahkan tajwid ini bisa ngerusak. Apalagi lihat, kalau kita bersyukur ke Allah, kita ngucapin apa? Alhamdulillah. Kalau dirubah Alhamdulillah, apa artinya? Nasehatin aja tuh beliau ya, semoga. Mendingan yang bahasa Inggris aja, all praise be to Allah, itu gak ada masalah. Makanya Ariza kalau bikin nasyid lebih senengnya pakai bahasa Inggris. Kenapa? Gak terkait sama hukum tajwid. Dan kalau lupa lirik gak ada yang ngerti gitu ya. Allahu Akbar. Dan teman-teman semua, jadi sampai mana tadi teh? Oh ya, tentang syahadat teman-teman. Nah, lihat, semua orang pasti
Yang muslim syahadat, dalam sholatnya dia syahadat, ya. Dan kalian gak usah syahadat lagi di depan imam, ya. Itu cuman aliran sesat yang menyuruh kita untuk syahadat lagi di depan imam disaksikan sama 2 orang saksi. Itu aliran sesat siapapun. Kalian kalau masuk organisasi ternyata disuruh sumpah setia, suruh baiat, demi Allah saya akan taat kepada pemimpin ini dan itu berarti adalah ya kelompok yang menyimpang. Karena baiat yang ada dalam hadis itu bukan baiat yang seperti itu. Ya, begitu juga kalau kalian disuruh syahadat ulang di depan imam, udah nggak usah ikutan. Percaya nggak? Mama Harizal dulu pernah kayak gitu, LDI. Mama Bapak Harizal dulu masuk LDI, ya, atau mama aja deh. Apa yang terjadi? Disuruh syahadat ulang, kemudian habis itu banyak banget penyimpangannya. Salah satunya namanya nggak boleh pakai nama asli, harus bikin nama samaran. Hanya nama Mama Harizal tuh dirubah jadi apa gitu. Terus nggak boleh kalau masak pakai minyak tanah, coba bayangin. Harus pakai apa? Harus pakai kayu bakar. Nggak tahu ini dari mana gitu. Terus pas Mama Harizal keluar dari LDI dikejar-kejar dan ujung-ujungnya minta uang. Ya, kalau mau keluar dari agama yang dari LDI bayar uang, nanti udah nggak akan dikejar-kejar lagi. Ujung-ujungnya duit, ya. Ujung-ujungnya duit tuh kalau kayak gitu ya. Oke. Sip. Nah teman-teman semua, ini kapan masuk ke Ten Commandment-nya ya? Oke, gak apa-apa deh. Sebisa mungkin menyampaikannya. Mungkin dengan ini dia. Sekarang masuk ke poin berapa? Teman-teman udah nyatet berapa poin nih? Satu. Sekarang masuk ke poin kedua. Ya. Iman kepada Allah itu harus disertai dengan kafir terhadap Tuhan selain Allah. Sekali lagi, iman kepada Allah harus disertai dengan kafir kepada selain Allah. Artinya kalau kita bilang saya beriman kepada Allah, tapi kita nggak kafir kepada Tuhan selain Allah, maka iman kita batal. Dan ini yang terjadi sama sebagian di antara saudara kita. Semoga Allah memberi hidayah. Kakek Arizal waktu meninggal, sering cerita, datang ke kuburan kakek, bagaimana di kuburannya itu ada sesajen, ada telur, nasi kuning atau apa gitu, lupa, ada kendi isinya kelapa, minyak apa, air kelapa, di atasnya ditutupin pakai telur. Nanya, ini buat apa? Dijawab, ini buat dewa kematian. Masya Allah, Muslim. Kakek Arizal nggak kayak gitu, tapi orang-orang yang menguburkannya, mereka masih punya keyakinan itu. Sangat disayangkan, mereka Muslim, tapi mereka beriman pada Allah, tapi tercampuri dengan mengimani Tuhan selain Allah juga. Maka sekali lagi teman-teman, kalau kita beriman pada Allah, tapi kita nggak kafir kepada Tuhan selain Allah, maka iman kita batal. Jadi sekali lagi, iman pada Allah harus disertai dengan kafir kepada Tuhan selain Allah. Itu poin nomor 2. Sekarang masuk ke poin nomor 3, yaitu langsung aja, ini dia materi tentang the Ten Commandment. Artinya 10 perintah Allah. Di dalam ayat-ayat ini ada perintah dan ada juga larangannya. Ada yang bawa Al-Quran teman-teman? Ada yang bawa Al-Quran? Biar lebih cepat. Ada? Oke, so. Ayo, buru-buru. Siapapun yang nyampe duluan, tentu yang punya istri duluan dong. Sini sayang. Yuk. Sip. Ya. Alhamdulillah. Ini kebayang gak sih teman-teman? Ini dikasih Al-Quran dari anak-anak SMA 23 SMA 112 Jakarta Barat. Sekarang Ariza ngebacain Quran dari sini ke depan kalian, dan mungkin nanti ditonton di YouTube oleh ribuan orang. Kebayang gak pahalanya? Subhanallah. Dan pun pingin nanti diingetin ya pas pembahasan poin ketiga. Pun pingin makasih ke kalian semua atas jasa kalian menge-like and share. Ya, yang Arizal nggak butuh sama like and share kalian, tapi percaya atau enggak, like and share kalian itu udah ngebuat orang jadi dapat hidayah. Setidaknya satu orang yang kalian mungkin baca di timeline 2 hari yang lalu, yang syukurnya luar biasa banget. Nah teman-teman semua, ayat ke-6, surat ke-6 ayat ke-100. Sebentar dulu. Ate
hafal bunyinya tapi nggak tahu nomor-nomor ayatnya. Nah ini dia ayat 151 sampai 154, 151 sampai 154 itu adalah the Ten Commandment, 10 perintah, dan di dalamnya juga ada larangannya juga. Jadi kalau kita bilang perintah itu termasuk juga larangan ya. Di sini mencakup 10 perintah, larangan Allah juga. Dan ini adalah ayat-ayat yang agung, mencakup dasar-dasar pokok dari segala perintah dan larangan Allah. Baca ini ayatnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu awladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa la taqtulun nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq dzalikum wassakum bihi la'allakum ta'qilun. Kalau ngelihat dari sisi energi Arizal dan juga waktu yang ada, kelihatannya ini akan jadi 2 bagian. Insya Allah pekan depan nanti akan dilanjutkan di SMA Negeri 1 Bandung kalau Allah takdirkan jadi. SMA 1 masih proses ya perizinan ya? Masih proses ya. Ada kemungkinan pekan depan di SMA 1. Teman-teman yang hadir di sini jangan malu datang ke SMA 1 ya. Kalau pekan depan kajiannya jadi di SMA 1 Bandung di dekat ITB, itu untuk umum boleh datang. Jadi jangan malu-malu. Sebagian ngelihat kalau kajian di SMA 1, SMA 5 itu anak-anak kuliahannya nggak sebanyak kalau lagi kajian di sini. Mungkin karena malu, padahal nggak apa-apa. Insya Allah nanti ada panitia yang nunggu di Sapam. Jadi kalau ada anak-anak dari luar, dari kampus masuk nggak ada masalah. Insya Allah ya. Sekarang tapi akan ngebahas beberapa hal. Kayaknya dari 10 perintah dan larangan Allah ini bisa ngebahas 3 poin diantaranya. Tapi selesaiin dulu ayatnya ya. Ayat selanjutnya ayat 152. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Oke, kita bahas dari 10 perintah atau larangan Allah ini. Ada di ayat 151-nya ada beberapa yang saya sampaikan sekarang. Allah berfirman, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marilah aku bacakan apa yang diharamkan Allah kepada kalian, apa yang diharamkan Tuhanmu kepada kalian. Kata Allah apa? Yaitu janganlah engkau mempersekutukan apapun dengan Allah. Kemudian berbuat baiklah kepada ibu dan bapak. Berarti di sini ada larangan untuk berbuat durhaka kepada ibu dan bapak. Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Dan Allah berfirman, kamilah yang akan memberi rizki kepadamu dan kepada mereka. Itulah 3 poin yang akan dibahas sekarang. Poin pertama, larangan mempersekutukan Allah. Poin kedua, larangan berbuat durhaka pada orang tua. Dan poin ketiga, larangan membunuh anak karena takut miskin. Itu 3 poin yang akan dibahas sekarang. Poin pertama, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Ini gak akan bahas, karena akan dibahas sepanjang kitab Tauhid akan dibahas tentang masalah ini. Rincian tentang masalah syirik besar dan kecil insya Allah akan dibahas semuanya.
Kemudian ayat apa perintah keduanya apa tadi? Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Teman-teman semua, yakin gak sedikit di antara manusia, gak bilang kalian, tapi manusia yang memiliki orang tua yang memang suka banyak pertentangan dengan anaknya. Padahal anak tersebut adalah anak yang baik dan soleh, anak yang pingin belajar agama, tapi orang tuanya malah ingin anaknya jauh dari agama. Beberapa hari yang lalu ada yang curhat ke official account bagaimana dia seorang akhwat yang mulai belajar Islam, mulai senang pakai rok, pakai kerudung panjang. Orang tuanya bilang apa? Kamu ikut aliran apa? Kalau kamu kayak gini terus, kamu sama aja dengan membunuh ibu. Subhanallah. Anak pingin dekat sama Allah, tapi ibu ngerasa kalau dekatnya anaknya sama Allah tuh adalah sebagai pembunuhan bagi dirinya. Karena ngerasa kalau anaknya kerudungnya panjang, itu berarti ikut aliran sesat. Kalau ikut aliran sesat berarti itu sama aja udah menyakiti ibu. Ada yang seperti itu. Ada orang tua yang ngelarang anaknya pakai kerudung karena takut gak dapat pekerjaan. Dan sering menyampaikan bagaimana, ini kisahnya takut kepanjangan tapi gak usah singkat aja. Pingin masuk ke bagian yang sini. Teman-teman, taat kepada orang tua itu wajib. Jangan sampai karena orang tua jahat akhirnya kita jadi gak mau taat sama orang tua. Jangan sampai kalau kata Ustadz Syafiq apa, jangan pernah bilang saya mau baik ke ayah asal ayah dekat sama Islam. Jangan. Masalah ayah dekat sama Islam atau enggak itu masalah dia dengan Allah. Masalah kita adalah laksanakan perintah Allah untuk berbuat baik ke orang tua, apapun yang kondisi orang tua kita. Kenapa berbuat baik ke orang tua tuh pahalanya besar? Kenapa? Karena berat. Gak sedikit orang tua yang punya rasa arogansi, sombong, gak mau dinasehatin sama anaknya. Banyak. Tapi kewajiban anak tetap berbakti sama orang tua, sebejat apapun orang tua. Emang berat, yakin banyak di antara kita yang gagal melaksanakan perintah ini. Tapi inilah Allah, dengan kasih sayangnya, dengan keadilannya yang luar biasa, Allah memerintahkan seorang anak untuk taat ke orang tua walaupun orang tuanya jahat. Bahkan kalau orang tua nyuruh kita berbuat syirik, kalian gak boleh patuh sama orang tua, tapi tetap menolaknya harus dengan cara yang baik. Siapa nabi yang terkenal lemah lembut? Nabi Ibrahim. Ayahnya siapa? Abu Ibrahim. Iya benar. Ayahnya Azar. Azar pembuat patung, bukan cuma nyembah tapi buat patung untuk disembah. Pemimpin kekafiran di zaman Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim dakwahnya bilang apa? Ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir wa la yughni 'anka syai'a. Wahai abati, wahai ayahku sayang, kenapa engkau menyembah sesuatu yang gak bisa ngasih, gak bisa ngedenger, gak bisa ngeliat, gak bisa paham sedikit pun? Ya abati lima ta'budi syaitan. Wahai ayah, lima ta'budus syaitan, kenapa ayah engkau menyembah setan? Kenapa engkau menyembah berhala ini? Dan ayahnya bilang apa? La illam tantahi la arjumannak wahjurni maliyah. Wahai Ibrahim, kalau engkau enggak mau berhenti dakwah ini, aku akan merajamu, lempar dengan batu. Pergi aja kamu dariku, jauhi aku. Akhirnya Nabi Ibrahim bilang apa? Qala salamun alaika, sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya. Wahai ayah, semoga Allah memberi keselamatan kepadamu. Aku akan terus memohon kepada Allah untuk ampunan untukmu, karena Allah tuh baik kepadaku. Nabi Ibrahim akhirnya semenjak dia minggat dari rumahnya, karena emang perintah dari ayahnya sendiri, Nabi Ibrahim gak pernah berhenti untuk mendoakan ampunan dan hidayah untuk orang tuanya. Sampai ketika Allah melarang untuk mendoakan ampunan bagi orang-orang kafir. Ketika ayahnya meninggal dalam kondisi kafir, kemudian Allah menurunkan ayatnya kepada Nabi Ibrahim untuk berhenti mendoakan ampunan bagi orang-orang kafir karena gak ada gunanya. Akhirnya Nabi Ibrahim berhenti dari mendoakan ampunan. Dan sedih banget bagaimana Ibrahim ketemu dengan ayahnya di hari kiamat. Ayahnya
bilang ke Nabi Ibrahim. Ibrahim bilang ke ayahnya dalam hadis Sahih Muslim, wahai ayah, bukankah dulu aku pernah bilang jangan kau durhakai diriku? Ayahnya Azar bilang, wahai Ibrahim, hari ini aku tidak akan mendurhakaimu. Akhirnya Nabi Ibrahim nuntun ayahnya. Di hari kiamat sayang sama ayahnya. Ini rasa sayang yang naluri. Dibawa ayahnya, dituntun ke hadapan Allah. Kemudian Ibrahim bilang ke Allah, ya Allah, kau janji kau tidak akan menghinakanku di hari ini. Apa yang lebih hina daripada melihat ayahku dalam kondisi seperti ini? Akhirnya Allah berfirman, wahai Ibrahim, aku haramkan surga bagi orang-orang kafir. Lihatlah ke belakangmu wahai Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim ngelihat ke belakang, ayahnya setelah dirubah menjadi seekor hiena, sejenis serigala yang udah berlumuran dengan tai, berlumuran dengan kotoran. Akhirnya ayahnya Nabi Ibrahim yang udah dirubah jadi hiena ini ngomong, aku ini ayahmu wahai Ibrahim. Dan Ibrahim bilang apa? Aku tidak kenal dengan dirimu. Akhirnya kemudian ayahnya ditarik, kemudian diseret ke neraka jahanam. Allahu Akbar. Hadis Sahih Muslim. Sedih Nabi Ibrahim, iya, tapi lihat bagaimana bakti beliau kepada ayahnya. Walaupun ayahnya menzolimi Nabi Ibrahim, maka walaupun berat, tapi harus diusahakan banget. Satu-satunya alasan yang membuat kita boleh untuk tidak patuh sama orang tua adalah saat orang tua nyuruh kita sesuatu yang membahayakan agama kita. Coba teman-teman, misal ini maaf ya kalau mamanya Arif ada, atau jangan Arif deh, jangan mamahnya live streaming. Oh alhamdulillah. Punten mama Arif ya yang ngedengerin di rumah, nggak bermaksud, ini cuma contoh aja. Misalnya mamanya Arif ngomong ke Arif lagi jalan-jalan ke kebun binatang, terus mamanya Arif bilang, Arif masuk ke kandang beruang. Kenapa mah? Buktikan kalau kau cinta sama mama. Mama pingin bahagia, dan ini kebahagiaan mama saat mama bisa melihat pertunjukan aksi seperti ini. Anak mama berjuang melawan beruang. Boleh nggak patuh sama mama? Nggak boleh. Celaka itu ya. Kita masuk ke dalam kandang beruang itu nyelakain dunia kita. Maka saat orang tua nyuruh kita sesuatu yang membahayakan dunia kita, itu aja udah diharamkan. Apalagi kalau orang tua nyuruh kita sesuatu yang membahayakan akhirat kita, yaitu saat orang tua kita nyuruh kita hal-hal yang haram. Sekali lagi, jadi patuh ke orang tua itu wajib, kecuali kalau orang tua kita nyuruh sesuatu yang haram. Di situ kita harus teguh. Walaupun orang tua marahin kita, walaupun orang tua nyuruh kita keluar dari rumah, kita tetap tidak boleh patuh kalau orang tua kita nyuruh yang haram. Ya, tapi tetap harus baik. Tetap bilangnya, maaf banget saya nggak bisa ngelakuin ini karena ini haram. Ngomong dengan baik. Jangan bingung, karena taat ke orang tua tuh memang wajib, tapi kewajiban itu selama tidak bertentangan dengan perintah Allah. Kalau udah bertentangan dengan perintah Allah, maka jangan. Kalau teman-teman lagi ngelaksanain sholat sunnah, kemudian dipanggil sama orang tua, apa yang harus dilakuin? Batalin. Harus. Alasan apapun orang tuanya. Orang tua manggil kita nggak tahu nih orang tua kita lagi nyuruh sesuatu yang penting atau cuman manggil kita doang. Batalin. Udah tasyahud akhir, batalin. Daripada pas tasyahud akhir ini tinggal bentar lagi bacaannya, orang tua manggil kita sekali, 2 kali, kita ngelanjutin tasyahud akhir, orang tua udah marah duluan, celaka kita. Ingat kisahnya Juraij? Nggak pada tahu kalian, bukan ingat tapi emang belum pernah dengar. Nanti mudah-mudahan Ariza bahas ini tapi nggak janji. Nah teman-teman semua, jadi harus taat sama orang tua selama tidak bertentangan dengan yang wajib. Ya, jadi selama orang tua nggak nyuruh kita yang haram. Kalau kita lagi sholat wajib, misalnya yang akhwat terutama sholatnya di rumah lagi sholat duhur, orang tua manggil, kalau itu nggak boleh dibatalin. Kalau sholat wajib tidak boleh dibatalkan, tapi kalau sholat sunnah batalin. Gak usah rugi, justru rugi kalau dilanjutin orang tua marah. Dapat pahala sholat sunnah tapi dapat dosa durhaka sama orang tua. Kalau dilihat di timbangan lebih besar mana? Lebih besar dosa durhaka ke orang tua. Maka batalin, gak usah takut. Bahkan pahala sholat sunnahnya udah dapat sempurna. Ya, tapi kalau sholat wajib gak boleh. Nah gimana kalau gini? Ada seorang anak
mau pergi ke masjid. Yang laki-laki menurut kebanyakan ulama adalah wajib sholat di masjid selama emang masjidnya sesuai kriteria, yaitu misalnya imamnya bacaannya emang sahih tajwidnya. Kalau misalnya udah ini ada masjid, kita tinggal dekat masjid, kemudian orang tua ngelarang kita ke masjid, maka kita jangan patuh, kita tetap pergi ke masjid. Atau kalau emang kita nggak mau cek celok sama orang tua, ya udah, pas orang tua ngelarang kita dari masjid, kita masuk ke kamar, keluar dari jendela. Tapi jendelanya nggak nyambung sama jalan. Ya itu makanya bikin rumah yang nyambung sama jalan jendelanya ya. Itu diakal-akalin. Ada orang tua kita ngelarang ikut kajian. Ngapain sih ikut kajian? Padahal kajiannya kajian yang lurus, membahas materi yang sangat penting, tapi dilarang sama orang tua. Kalau misalnya memungkinkan ikut kajian tanpa ketahuan orang tua, itu yang terbaik. Tapi kalau misalnya nggak mau, takut nanti masalah, bisa streaming sekarang. Nggak bisa streaming tuna kuota gitu ya, bisa nanti kalau udah diupload, di-download, dengerin. Subhanallah, masih banyak alternatif lain. Nggak harus kita selalu cekcok sama orang tua kok ya, nggak harus. Kita bisa memikirkan cara supaya ibadah jalan, taat ke orang tua pun jalan tanpa harus gesekan. Nah teman-teman, ini yang terakhir. Oh, sebelum yang terakhir, untuk poin nomor pertama kan larangan mempersekutukan Allah. Poin nomor 2 apa? Larangan durhaka sama orang tua. Ini mau ngasih tahu ke teman-teman semua. Cung di sini yang usianya 20 tahun, sekitar 20 tahun, acungan tangan sekitar. Berarti ya interval naik 2 turun 2. Alhamdulillah. Sip. Ngasih tahu ke teman-teman semua, 18 tahunan lagi. 18 tahunan lagi kalian akan mencapai usia yang Allah abadikan di Quran sebagai usia yang matang, yaitu 40 tahun. Ingat-ingat nih kajian ini. Kalau kalian udah usia 40 tahun, 40 tahun Hijriah, bukan 40 tahun Masehi. Dan bukan jadi ulang tahun, kita cek pakai Google ya. Arizal lahir 1 September 92, konversikan ke Hijriah itu tahun berapa? Kemudian cek nanti pas sudah 40 tahun tepat, ingat surat ke-46. Di situ ada satu ayat yang indah banget. Allah berfirman, subhanallah, kalau teman-teman udah usia 40 tahun ini, baca doa ini teman-teman dan lihat pahalanya apa. Kalau baca ayat ini, Masya Allah, tersentuh bagaimana pahala yang Allah berikan kepada hamba Allah. Seorang anak yang mungkin orang tuanya kurang dekat sama Islam, tapi sang anak ini tetap ingat sama jasa-jasa orang tuanya. Maka apa yang Allah beritahukan coba dalam Quran? Allah berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Ingat ketika usia 40 tahun kalau punya banyak dosa ke orang tua waktu masih hidup dan ternyata orang tua telah meninggal saat kita usia 40 tahun. Ini doanya supaya diampuni dosa-dosa durhaka ke orang tua. Subhanallah. Apa kata Allah? Allah mewasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada orang tuanya keduanya. Ibunya telah mengandungnya bulan demi bulan, itu susah, bertambah bulan makin sulit. Mengandung sampai menyusui itu sekitar 30 bulan. Maka sang anak ketika sampai di usia matang, usia sempurna 40 tahun, sang anak ini berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala waliday. Ya Allah, anugerahkan kepadaku ya Allah rasa syukur. Anugerahkan kepadaku ya Allah kekuatan untuk bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang Kau karuniakan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku bisa terus-menerus beramal soleh.
dan juga ya Allah solehkan keturunan-keturunanku. Inni tubtu ilaik, ya Allah aku bertobat kepadamu. Wa inni minal muslimin, dan aku termasuk orang yang pasrah kepadamu ya Allah. Apa coba balasan dari Allah bagi orang-orang yang di usia 40 tahun ngebaca surah 46 ayat tersebut? Kalau nggak salah ayat 11, maaf nanti tinggal dicari. Ayatnya cukup panjang, 11 ayat 15, surat 46 ayat 15. Coba teman-teman, apa ayat 16-nya luar biasa. Balasannya bagi kalian kalau ngebaca doa itu saat usia 40 tahun. Allah berfirman, ulaika alladzina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu wa natajawazu an sayyi'atihim fi ashabil jannah wa'ada sidqil ladzi kanu yu'adun. Mereka adalah orang-orang yang akan Allah terima kebaikan-kebaikan mereka yang masa lalu, dan Allah akan jauhkan mereka dari keburukan-keburukan mereka. Fi ashabil jannah, mereka masuk ke dalam golongan penghuni surga. Itu adalah janji yang dijanjikan kepada mereka. Dan di ayat ini ada pelajaran penting teman-teman. Saat kita di usia 40 tahun dan kita baca doa itu, maka salah satu keutamaannya adalah amal-amal soleh kita yang penuh kekurangan dari masa kita balik sampai usia 40 tahun, oleh Allah akan dimaafkan kekurangannya. Bayangin sholat kita, dari kita balik sampai usia 40 tahun, 28 tahun mungkin kita sholat dalam kondisi gak khusyuk. Kita udah berusaha tapi penuh ketidakkhusyuan, maka Allah menjanjikan dihapus kesalahan-kesalahannya. Allahu Akbar. Dan poin yang terakhir, yang poin ketiga dari ayat yang bisa baca dari Ten Commandment ini adalah janganlah kalian membunuh anak kalian karena takut miskin. Dan Allah berfirman, kamilah yang akan memberi rizki kepada kalian dan kepada mereka. Ini yang pengen Ariza sampaikan sekarang. Pengen makasih ke teman-teman semua atas kebaikan kalian yang mau ngebantu dalam like, nge-share terutama official account ini tentang masalah rizki. Betapa banyak orang-orang yang emang sama Allah disempitkan dalam masalah rizki, tapi tetap bisa hidup. Kalau teman-teman ngelihat bagaimana ikan paus yang makannya plankton, kalau Agim sering ngasih contoh bagaimana cicak makan nyamuk, ya nyamuk terbang, sedangkan cicak itu di dinding, dia tetap dikasih rizki sama Allah. Ini binatang-binatang yang bisa kita lihat. Bagaimana mungkin teman-teman ngelihat ada sebagian binatang yang kalian mikir gitu, ini makannya dari mana? Ustadz Abu Haidar pekan lalu menyampaikan hari Sabtu bagaimana beliau itu ngeluarin semacam makanan manis di dalam mobil, dan itu lagi di jalan tol kecepatan tinggi. Itu nggak tahu kok bisa ada semut di dalam mobil. Padahal asalnya mobilnya bersih, beliau makan sesuatu yang manis disimpan di mobil, itu langsung ada semut ngerumunin. Padahal mobilnya lagi jalan. Itu rizki Allah. Dan mau makasih ke teman-teman semua atas apa yang kalian lakukan, karena nge-like dan nge-share official account Paradisian Youth ini bukan untuk kebaikan A.A. Rizal, bukan juga untuk kebaikan Allah, tapi untuk kebaikan teman-teman sendiri. Entah dia datang di sini atau mungkin dia streaming. Salwa, anak SMK 9 Negeri Bandung, anak SMK 9 ya. Beliau baru resmi masuk Islam hari Kamis lalu atau Rabu lalu. Dan kalian tahu kan bagaimana official account Paradisian Youth nyampe ke SMK 9 itu karena banyak yang nge-share dari anak-anak SMA dan SMK, terutama anak-anak SMK, karena anak-anak SMK tuh punya mungkin punya semacam grup, jadi bisa saling kenal. Paradisian Youth ini nyampe ke sana. Kemudian habis itu anak SMK 9 ngadain tablik akbar, kemudian ngundang Arizal. Dan ternyata di sana entah beliau hadir langsung atau enggak, tapi yang jelas ngedengar dari kisah ini, beliau belum sepenuhnya resmi masuk Islam, mungkin karena masih ada keraguan dan sebagainya. Bagaimana nih anak perempuan ini dengan izin Allah tinggal di Bali bersama kedua orang tuanya. Kelas 4 SD Allah kasih hidayah untuk masuk Islam. Kelas 4 SD. Ibu dan bapaknya masih kafir. Kemudian ketika dia masuk ke SMP kelas 7, ibunya dapat hidayah masuk Islam juga.
Semenjak ibunya dapat hidayah, ayahnya benar-benar marah. Ayahnya membenci dengan Islam. Ayahnya gak dikasih makanan, gak dikasih apa-apa. Akhirnya mereka berdua, ibu beserta anaknya, kelas 7 SMP, dia pergi ke Bandung. Dan di sini yang merantau cuma duaan, dalam kondisi ya penuh dengan kekurangan, tapi Allah masih terus ngasih rizki. Setelah Allah terus ngasih rizki, tapi memang dibatasi, ibunya meninggal. Akhirnya dia sendirian tinggal di Bandung. Dan dia akhirnya kerja SMP, dia kerja untuk ngebiayain hidup sendiri, untuk masuk ke sekolah, untuk bayar kepentingan sekolah, keperluan sekolah. Sampai akhirnya ketika keperluan sekolah makin banyak, kerja dia gak mencukupi, dia stres. Akhirnya dia pulang lagi ke Bali, kemudian murtad dari agama Islam, masuk kepada agama ayahnya lagi. Di situ hatinya goncang. Dia murtad dari Islam, walaupun dapat rizki lagi, dapat harta lagi dari orang tuanya, dari ayahnya, tapi benar-benar dia nggak ngerasain bahagia. Jadi dalam kondisi dia murtad, dalam kondisi dia kembali kepada kekafiran, dia stres. Hanya dia makan obat-obatan terlarang, akhirnya sampai overdosis, tapi nggak sampai meninggal. Setelah itu dengan izin Allah dia bisa balik lagi ke Bandung. Kemudian dia ngerasain, ternyata pas balik ke Bandung, dia taubat ke Allah sungguh-sungguh. Ternyata dia nyadar di lingkungannya masih banyak orang-orang yang peduli dengan dia. Akhirnya dia mulai mempelajari Islam dengan dalam lagi. Dan sepertinya yang paling awal adalah ketika ngisi tabligh akbar di sana, dia langsung nge-follow official account ini. Kemudian dia ternyata rutin ngedengerin kajian Arizal tiap hari, diulang-ulang. Bahkan banyak ucapan Arizal yang sering dia ulang ketika dia lagi cerita ke temannya. Dan akhirnya alhamdulillah sekarang dia masuk Islam dan baru resmi dibantu sama sekolah. Walaupun masuk Islam sebenarnya tinggal syahadat, cuman memang ketika resmi itu supaya orang-orang di sekitarnya tahu kalau dia udah masuk Islam. Akhirnya dia sekarang masuk Islam, entah sekarang mungkin masih sendirian, tapi dibantu dengan teman-temannya atau gimana. Tapi yang jelas ini salah satunya lewat jasa teman-teman semua. Dan lihat bagaimana Salwa, dia dapat rizki juga walaupun ayahnya melarang dia untuk masuk Islam, tapi tetap dikasih rizki. Rizki Allah begitu banyak dan karunia Allah begitu besar. Teman-teman bayangin, ya Arizal sekarang minum, dapat minuman ini dari salah satu anak SMA yang ada di sini, tanpa harus mensusah payah, langsung dapat. Tinggal buka terus minum, bismillah. Setelah Arizal minum, ngebaca Alhamdulillahilladzi at'amani hadza warzaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Doanya simple, tapi banyak banget keutamaannya. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang setelah makan mengucapkan segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku rizki tanpa aku harus bersusah payah mendapatkannya, maka diampuni dosa-dosanya yang masa lalu. Juga pernah ngelihat di Facebook bagaimana ada seorang wanita pakai cadar, kerudung panjang di sebuah daerah. Dia jualan semacam kayak tempelan-tempelan gitu ya, mungkin buat tas dan sebagainya. Saat orang-orang datang kemudian ngebeli, ditanya ini harganya berapa, sang perempuan tersebut dia nggak bisa jawab. Dia cuma ngasih kertas, ngasih harganya, ini harganya sekian. Kenapa? Ternyata wanita ini tuli. Dia tuli tapi masih juga dikasih rizki sama Allah. Dalam kondisi dia tuli, dia masih bisa taat ke Allah. Allah masih ngasih rizki. Ini kebaikan Allah buat kita semua. Dan jujur ini ya Allah, saat kita ingat bagaimana rizki yang Allah kasih ke kita bukan cuma dari makanan minuman, tapi Allah masih ngasih kita rizki berupa pendengaran yang dengannya kita bisa mendengar suara azan. Dengan pendengaran yang dengannya kita masih bisa ngedengerin ayat-ayat Allah. Allah masih kasih kita rizki berupa bisa bilang, bisa ngucap nih, bisa ngomong, yang dengannya kita masih bisa dakwah. Kita masih punya mata. Ini rizki yang besar teman-teman. Dengan mata ini kita masih bisa nih ngebaca Al-Quran. Walaupun mata kita sering dipakai buat maksiat juga, tapi inilah karunia Allah buat hamba-hambanya. Kalau teman-teman baca kitab Sahih Targhib wa Tarhib, ini saya teman-teman akan ngerasain, wah
Betapa besarnya rahmat Allah kepada hambanya yang ngasih rizki baik lahir dan batin, terutama rizki yang berupa batin, berupa keimanan, berupa amal soleh. Kita bisa hadir di kajian, bisa duduk sama teman-teman soleh. Ini karunia yang besar yang patut kita syukuri. Maka berdoa ke Allah buat kita semua, baik yang di sini maupun yang streaming ataupun yang ngedengerin rekaman ini. Semoga Allah jadikan kita hamba-hamba Allah yang bisa yakin bahwasanya Allah satu-satunya pemberi rizki. Bagaimanapun kondisi kita, sesempit apapun, selama kita berada di atas jalan Allah, kita insya Allah akan selalu dikasih rizki oleh Allah. Dan ingat, harus diingat, rizki terbesar dalam Islam adalah rizki yang berupa keimanan. Rizki ketika kita dikasih sholat yang khusyuk, itu rizki, tapi rizki yang sifatnya batini ya. Rizki ketika kita bisa ketemu sama teman-teman soleh. Bahkan sebagian ulama menafsirkan surat kedua ayat 201 atau 202, di mana Allah berfirman, wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa minhum man yaquluna rabbana wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara manusia ada yang mengatakan, ya Allah, berikanlah kepada kami yang terbaik di dunia ini dan di akhirat kelak, dan selamatkan kami dari siksa api neraka. Sebagian ulama menafsirkan ayat fid dunya hasanah, kebaikan di dunia adalah rizki, dan rizki yang dimaksud itu ada 6. Pertama adalah teman yang soleh, itu rizki yang besar banget. Kedua, keimanan yang kokoh. Ketiga, anak-anak yang soleh. 4, 5, 6 agak lupa, tapi intinya para ulama menyampaikan bahwasanya kenikmatan di dunia yang benar-benar sejati adalah kenikmatan yang berupa ruhiyah, yang berupa keimanan. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Itu kajian buat hari ini, yang insya Allah pekan depan kita lanjut di SMA Negeri 1 Bandung kalau jadi perizinannya. Kalau nggak jadi, kita insya Allah akan tetap di sini. Dan teman-teman jangan lupa ya, bagi yang punya Instagram bisa nge-follow Instagram Arizal Abu Takeru 0, karena di situ insya Allah akan dibahas tentang kajian-kajian secara terstruktur dari kitab tauhid dan juga kitab fikih sunnah. Jadi nanti banyak ilmu-ilmu yang mungkin jarang disampaikan di kajian live lewat Instagram. Yang nggak punya Instagram bisa bikin atau bisa Facebook, karena insya Allah postingan Instagram dan Facebook akan sama. Alhamdulillah senang bisa ketemu, karena Ariza ngelihat nih ya, jemaah terutama yang akhwat makin banyak hadir. Semoga setiap yang ngajakin teman-teman jadi dapat pahala besar insya Allah. Oke, kita sekarang masuk ke sesi tanya jawab sekitar 10 menit. Setelah itu kita nunggu azan sekitar 15 menitan. Ya, oke. Mulai dari pertanyaan. Silakan yang akhwat yang mau nanya, yang ikhwan pun boleh. Bismillah. Kalau hormat gimana, Apa saja perbuatan atau gerakan yang menimbulkan kesyirikan? Kalau membungkuk dalam rangka menghormati orang yang sedang duduk ketika lewat gimana? Semoga Allah mengistiqomahkan kita. Hormat ya. Masalah hormat bendera dan sebagainya. Pertama, kita cinta dengan Indonesia ini jelas. Kita bersyukur atas kemerdekaan Indonesia. Kita pun sangat berhutang budi kepada para pahlawan yang udah berhasil untuk memerdekakan Indonesia dari tangan penjajah. Kita syukuri sekali. Namun kalau misalnya hormat bendera, yang pernah dengar di sini, sebagian ulama melarang, sebagian ulama membolehkan, tapi dengan syarat kita tidak mengagungkan. Artinya kalau kita bersyukur adalah kepada para pahlawannya, ya. Jadi kalau masalah hormat semacam apa hormat bendera dan sebagainya, nggak bisa menyampaikan jawaban secara tegas, karena di sini dulu pernah mengharamkan total, tapi pas baca fatwa dari Ustadz Aris Munandar, di situ agak ragu jadinya. Jadi nggak melarang banget, tapi yang jelas jangan sampai kita mengagungkan benda mati. Yang kita jelas-jelas syukuri tentunya pahlawan Indonesianya yang telah memperjuangkan Islam dari tangan penjajah. Jelas kita syukuri, kita hormati mereka dengan cara banyak mendoakan mereka. Ya, alhamdulillah. Kalau membungkuk dalam rangka menghormati orang yang sedang duduk, Ustadz Muhammad Abdul Tuasikal
pernah bertanya kepada seorang ulama atau pernah menukil ucapan ulama, yang ulama ini berkata bahwasanya merunduk untuk menghormati orang yang lagi duduk itu termasuk adab. Jadi ulama ini nggak melarang. Tapi sebagian ulama, salah satunya ini pendapatnya Ustadz Abu Haidar, adalah tidak boleh membungkuk. Jadi kalau jalan kita tetap aja tegak. Wallahu a'lam, di sini pendapat yang manapun yang kalian pegang silakan, karena ada pendapat ulamanya. Kalau misalnya lebih condong ke pendapat yang Ustadz Abdul Tuwaisikal sampaikan, silakan, yaitu membungkuk bukan dalam rangka menyembah tapi dalam rangka menghormati yang duduk, silakan. Bismillah, boleh nggak mengganti nama Allah dengan beliau? Emang mengubah nama Allah dengan beliau atau dengan dia atau bahasa Inggrisnya he, ini cuman masalah tata bahasa aja. Karena Allah, kalau dia dalam bahasa Arab, Allah itu pakai kata gantinya apa? Allah huwa. Huwa itu dipakai untuk he dalam bahasa Inggris he. Tapi bukan berarti Allah laki-laki, bukan. Ini sebagai domir, kata ganti yang memang Allah sebutin dalam Quran. Jadi ketika Allah bilang dirinya sebagai huwa atau he dalam bahasa Inggris, atau kalau bahasa Indonesia mah sama aja ya, mau dia laki-laki dia perempuan dia kan. Nah itu bukan berarti kita bilang Allah laki-laki, bukan. Itu hanya sebagai penisbatan yang memang adat di bahasa kita ya. Jadi sekali lagi itu bukan berarti kita bilang Allah laki-laki. Dan ketika kita bilang beliau mungkin kurang tepat kalau di bahasa Indonesia, jadi lebih tepatnya dengan kata dia, dialah Allah. Ariza, supaya kita lebih dekat dengan Allah dan istiqomah terhadap ajarannya, apa yang harus dilakukan? Teman-teman, iman ini naik turun. Nah ketika iman lagi turun, setidaknya lakukan hal yang wajib. Walaupun yang sunnah-sunnahnya banyak yang hilang, tapi yang wajib jangan ditinggalkan saat kita lagi futur. Saya udah terjerumus dengan maksiat mata dan hati. Bagaimana cara memperbaiki agar tidak terjerumus kembali ke dalam maksiat tersebut? Setiap kali terjerumus ke maksiat, ya tobat lagi dengan tobat yang baru. Allah akan tetap menerimanya walaupun kita ngulang maksiat terus menerus. Kalau kita ngeprint kitab ilmu nahu dari PDF yang di-download, ternyata pas udah ngeprint satu halaman ada bacaan, diberi satu hukuman bagi yang mengcopy. Diberi hukuman bagi yang mengcopy dan lain-lain. Tapi untuk belajar bagi diri sendiri, jadi gimana? Udah dibahas di materi One Piece, tetap nggak boleh. Yang boleh gini teman-teman, AA nih beli kitab ini ya, ini kitabnya original kan, AA beli langsung. Kemudian misalnya Ariza mau keluar kota, AA mau ngebahas bab 29. Kalau dibawa bukunya semua berat, ini tahu berapa? 3 kilo lebih. 3 kilo lebih ini bukunya ya. Maka kalau AA bawa semua berat, jadi fotokopi bagian yang itunya. Itu insya Allah nggak ada masalah. Sama kalian juga, misalnya kalian udah beli Microsoft original ya. Kemudian kalian di komputer kalian entah karena apa mungkin jadi belum bisa diinstal, akhirnya pakai yang bajakan dulu. Tapi emang kalian udah beli yang originalnya, itu nggak apa-apa karena kalian udah beli yang original. Sehingga ketika pakai yang bajakan tuh ya udah nggak dosa lagi, itu udah bukan nyuri karena yang originalnya udah kita beli. Ya, jadi insya Allah nggak ada masalah. Kalau mau gitu, beli dulu kitab yang aslinya, insya Allah nggak ada masalah. Ya, saya waktu kemarin mau beli Al-Quran, saya kegoda untuk ngelihat atau membuka Al-Quran yang masih diplastikin, kegoda lah, masya Allah. Saya nanya ke pelayannya, katanya nggak boleh dibuka plastiknya. Apakah saya zolim? Gimana solusinya? Plastikin lagi, beres gitu ya. Kalau emang nggak ada tulisannya dilarang dan kita ngebuka plastiknya, ya itu bisa jadi salah si itunya, salah si penjualnya. Harusnya dikasih itu, atau mungkin kita yang nggak baca peraturan bisa jadi ya. Arizal, jika berandai-andai tentang akhirat boleh nggak? Maksud berandai-andai gimana? Saya kalau di akhirat pengen punya kuda terbang, boleh. Saya kalau di akhirat saya pengen punya istana yang ada ayunannya, boleh. PS9, masya Allah. Kita kalau di surga berandai-andai silakan, tapi ingat nanti di surga ada kemungkinan kita lupa dengan apa yang kita andai-andai di dunia. Bisa jadi, tapi memang ada riwayat di mana Allah akan mengingatkan kita dengan keinginan-keinginan kita waktu di dunia dulu. Wallahu a'lam. Jika nanti sudah di surga, kita bakalan ngapain, kekal atau tidak? Kekal di surga. Bakalan ngapain aja, nanti aja try it yourself, oke? Di dalam surga insya Allah kekal.
Dan teman-teman ingat, gak ada yang namanya bosen di dalam surga. Nih, minum teh ini manis. Makin Arizal sering minum yang manis, nanti akan ngerasa jadi biasa aja sama yang manis. Kalau di surga, kenikmatan itu makin kesini makin nikmat. Makanya gak ada yang namanya baal di surga, gak ada juga yang namanya baal di neraka. Karena setiap detik makin besar nikmatnya, gitu. Ya jadi gak akan bosan. Gak usah takut, oh nanti bosan dong kalau sama terus. Gak akan ada batasnya kenikmatan di surga. Insya Allah semoga kita masuk ya. Arizal, gimana cara berbakti kepada orang tua ketika orang tuanya sudah bercerai dan saya pun ketika lahir langsung tinggal bersama nenek? Tetap datangi orang tua, silaturahim, ya, kasih hadiah. Gak selalu bercerai itu membuat anak jadi harus membenci salah satu dari keduanya. Gak harus. Punya adik mentor dari SMKDT, itu salah satu adik mentor terdekat sama Arizal. Kalau ketemu dia pasti aja udah langganan, dia langsung mijitin tanpa disuruh. Dia dekat banget sama Arizal. Ayahnya cerai, dia nikah lagi ayahnya. Berarti ibunya jadi ibu apa? Ibu tiri kan? Itu mah ibu tirinya benar-benar baik banget sama dia. Jadi nggak selalu ibu tiri itu buruk ya, kayak yang di lagu-lagu dangdut gitu ya. Drama atau sinetron, udah jangan dipercaya. Ibu tiri juga banyak yang baik, apalagi kalau misalnya yang soleh ya. Jadi teman-teman, kalau misalnya ibu bapaknya cerai, tetap berbuat baik ke ibu bapaknya. Bismillah, maaf, izin meluruskan, tadi Ustadz bilang terjemahan Quran surat Yusuf ayat 106, dan kebanyakan mereka beriman, tapi setelah saya lihat itu artinya dan kebanyakan mereka tidak beriman. Dan kebanyakan mereka beriman. Dan kebanyakan mereka tidak beriman. Di sini ada kata wa ma yu'minu aktsaruhum billah. Kata ma itu kata yang kalimatnya negatif. Dan di sini memang kalau diterjemahin, kebanyakan mereka beriman tapi mereka berbuat syirik, atau kebanyakan mereka tidak beriman kecuali dalam kondisi syirik. Ini tergantung kepada kalimat illahnya. Illahnya ini ilah yang bersambung atau ilah yang terputus. Ini bingung bakalan pasti pembahasannya, tapi intinya dari segi maknanya sama aja, insya Allah nggak ada masalah. Ya, nanti kalian yang belajar bahasa Arab bakalan ngerti tentang masalah illah. Illah artinya apa? Kecuali. Kecuali ini bisa terputus dan bisa bersambung. Kalau bersambung maknanya gini, kalau terputus gini. Tapi kalau dari tadi menyampaikan kebanyakan mereka beriman dalam kondisi mereka berbuat syirik, atau tidaklah mereka beriman kebanyakan manusia kecuali dalam kondisi syirik. Ini sama aja dari segi makna ya. Izin bertanya, saya pernah membaca hadis kalau Rasul SAW sebelum melaksanakan akad melakukan seperti pembacaan ayat Al-Quran, membacakan kewajiban hak suami dan istri. Apakah memang seperti itu proses pelaksanakan pernikahan? Enggak. Pernikahan itu gini teman-teman ya. Maaf, ini cuman latihan aja. Misalnya ya, Arif mau nikahin anaknya Hafiz misalnya ya, padahal si Hafiz lebih muda gitu ya. Misalnya Arif mau nikahin anaknya Hafiz, berarti nanti Arif salamannya dengan siapa akadnya? Dengan Hafiz kan? Karena yang dinikahin anaknya berarti pemegang pernikahan itu adalah ayah dari sang anak perempuan tersebut. Bilang aja saya mau nikahin anak bapak Hafiz yang bernama itu. Terus Hafiz bilang, ya saya terima nikahmu. Beres gitu aja. Kalau misalnya masalah pembacaan itu, yang ada adalah khutbah hajah. Khutbah hajah itu surat An-Nisa ayat 1, kemudian surat Al-Ahzab di halaman terakhir, dan juga ada beberapa ayat lagi. Kalau misalnya hak dan kewajiban itu mah cuman adat di Indonesia aja. Dan maaf ya teman-teman, jujur kadang suka lebay banget. Lebay banget ya. Pas nikah itu ada yang berpendapat kalau akad nikah itu nggak boleh terputus. Jadi misalnya gini, si Hafiz sebagai ayah dari sang ceweknya bilang, misalnya si Arif dulu, Arif ngomong ke Hafiz, saya nikahi anak bapak dengan mas kawin sekian dibayar tunai. Ya saya terima, harus nyambung gitu nyata, nggak boleh napas dulu. Dan ketika mengucapkannya tuh harus 1 kali napas. Ini lebay, nggak ada yang begituan. Simple, bahkan kata para ulama sah kalau misalnya nikah kayak gini ya. Misalnya ini contoh aja, Arif, Hafiznya lagi di ujung sana tuh, Hafiznya di ujung sana, terus Arif bilang gini, misalnya ceweknya ada di misalnya lagi ada di Amerika, namanya misalnya Fulanah aja biar enggak itu ya, namanya Fulanah. Arif di sini, Hafiz di sana tuh jauh. Terus si Arif bilang gini, Pak, saya mau nikahin anak bapak tuh yang ada di Amerika yang namanya Fulanah.
mas kawinnya nih uang misalnya 50 juta rupiah. Terus Hafiz bilang oke, sepakat, beres udah akad nikah gitu. Dari jauh juga bisa gitu ya. Tapi emang ini adatnya gitu, suka dilebih-lebihkan. Sebelum akadnya kudu istighfar dulu, astagfirullah, astagfirullah, kudu syahadat dulu, masya Allah. Banyak zikir ini lama gitu ya. Jujur akad nikah tuh simple banget. Cuman ya itu yang terjadi ya, kalau kita gimana? Penghulunya nyuruh gitu. Kalau Arizal dulu diam aja. Pas disuruh istighfar dulu, tenang aja, kalem. Enggak, ngapain istighfarnya harus pas sebelum akad nikah? Istighfar mah setiap waktu, apalagi setelah melakukan dosa. Adapun sebelum akad nikah nggak ada perintah untuk istighfar. Jadi pas disuruh istighfar, Arizal diam mah nggak istighfar gitu ya. Arizal mah diam aja. Pas nikah, pas ngomong juga simple aja sih, apa sih ini gitu. Suka dianeh-anehin ya, cuman ya kondisinya adatnya begitu, mau gimana lagi ya. Oke, maaf kelamaan. Jadi itu nggak ada ya perintah pembacaan hak dan kewajiban, itu mah dalam pengajian adanya. Apa perbedaan mukjizat sama karomah? Sebenarnya ini cuma masalah istilah aja. Tapi kebanyakan mukjizat dipakai buat nabi, adapun karomah buat orang selain nabi. Rasulullah SAW itu kekasih Allah atau utusan Allah? Dua-duanya. Maksud nabi dan rasul rahmatan lil alamin itu apa? Rahmatan lil alamin artinya rahmat bagi seluruh alam. Nanti mungkin mudah-mudahan bisa dibahas ya. Enggak sekarang karena terlalu panjang. Ini alhamdulillah enggak terlalu banyak pertanyaannya. Apa? Ada? Oh sok. Apa pertanyaannya? Dari official account ya. Akad nikah bagian dari ibadah kan ya. Berarti kalau ada ritual-ritual yang bid'ah gitu karena adat Indonesia, apakah jadi maksiat? Iya ya. Akad nikah termasuk ritual ibadah. Akad nikah enggak, bukan termasuk ritual ibadah sih. Akad nikah itu masalah muamalah sebenarnya, tapi memang diatur dalam Islam. Nah kita kalau emang akadnya simple ya udah persimpel aja. Kenapa harus dipersulit gitu ya? Ya itu aja deh. Nggak mau memperpanjang dulu ya untuk sekarang. Saya kesini dari arah Al-Ukhuwah, terus saya malah lawan arah lewat trotoar. Takutnya nggak keburu kalau muter. Apakah saya salah atau salah banget naik motor atau jalan kaki? Jalan kaki lawan arah nggak apa-apa. Mungkin naik motor ya. Kalau lawan arah diperbolehkan dengan cara gini, turun dari motornya, dijinjing motor dijinjing. Maksudnya kitanya turun terus digini, itu nggak apa-apa. Ada polisi juga nggak akan ditangkap insya Allah. Ya, jadi boleh teman-teman turun dari motor terus gitu aja dari Al-Ukhuwah. Dan Al-Ukhuwah ke sini cukup jauh itu ya, masya Allah. Gimana dari Al-Ukhuwah ke sini? Asal jalannya tuh cabangnya kan liar gitu ya, masya Allah. Hah? Iya, Al-Ukhuwah lumayan jauh kalau jalan mah ya. Mau tanya kan kata kalau sholat itu cari yang imamnya bagus bacaan tajwidnya. Masalahnya gimana kalau kita belum tahu kalau itu bagus atau enggaknya? Ikut dulu aja sholat di belakangnya. Kalau ternyata bacaannya rusak, ya menurut pendapat mayoritas ulama ulang lagi sholatnya gitu ya, kalau rusaknya parah. Tapi kalau misalnya rusaknya itu nggak sampai merusak makhraj, maka masih boleh sholat di belakang dia. Tadi mama saya telepon karena saya izin pulang agak malam. Mama saya nanya masjidnya daerah sekolah. Saya jawabnya iya, tapi sekolah saya di buah 2 buah batu. Dosakah saya takutnya mama malah marah kalau bilangnya tempatnya jauh gini. Jauh itu kan relatif ya enggak sih? Kalau misalnya kita lagi ngelihat peta, di manakah Jatinangor? Di sekitar Bandung. Dekat Bandung iya, dibandingkan dengan Jakarta dekat dari Bandung gitu ya. Mudah-mudahan saat berkata gini diniatinya tauriah. Maksudnya adalah ya enggak, ya di dekat sekolah ya, dibandingkan dengan Eropa ini mendekat gitu insyaallah. Tapi ya sebaiknya emang kalau memungkinkan bisa jujur bagus, tapi kalau emang ada maslahat boleh tauriah seperti itu ya. Apakah tauriah artinya bohong putih? Enggak bermaksud bohong, tapi cuman memainkan kata ya. Jadi bukan bohong banget, enggak, cuman mempermainkan kata ya untuk mendapatkan maslahat, boleh. Apakah boleh melunasi hutang secara diam-diam? Enggak bilang ke orangnya. Kalau melunasi utang diam-diam, nantinya orang yang ngutangin kita ngerasa belum dilunasin utangnya. Nanti tetap nanti ngedebat di hari kiamat. Jadi harus dikasih tahu, nih saya kembalikan utang yang dulu. Gak cukup kalau diam-diam nantinya
khawatir dianya ngira kita masih punya utang. Kecuali kalau nyuri dan dikhawatirkan kalau jujur kita malah jadinya pecah persahabatan, maka kita boleh ngembaliinnya diam-diam, tapi kalau bisa dilebihkan dari yang pernah kita curi. Pertanyaan terakhir dari official account, silakan. Hukumnya mengganggu orang tua yang nonton India gimana? Hukumnya, masya Allah, hukumnya mengganggu orang tua yang lagi nonton film India, masya Allah. Kucu-kucu hotahe gitu ya. Boleh. Mengganggunya tentunya bukan dengan cara yang frontal. Mengganggunya tuh dengan ibunya dicepret gitu ya, bahkan sapu lidi, bukan. Karena ingat, mencegah seseorang dari perbuatan dosa itu nggak harus dengan cara ngasih tahu ini haram, enggak. Misal ada cewek cantik ngelewat seksi, ada di antara kalian yang ngeliatin, nggak harus Arizal ngomong, itu haram, jangan kayak gitu, nggak harus. Bisa dengan cara lain, tutupin matanya. Atau misalnya ada cewek ngeliat, adik mentor Ariza belum lihat, nggak sengaja lihat, langsung Ariza bilang, itu lihat ke atas, ada apa? Langit. Gak apa-apa. Ini dalilnya adalah, masih ingat hadis Sahih Bukhari, kakaknya Abdullah bin Abbas itu siapa namanya? Fudail bin Abbas, bukan? Fudail ya? Fudail bin Abbas kalau nggak salah. Beliau ini kan ganteng banget. Pas lagi musim haji, teman-teman tahu kan, haji itu adalah ujian terbesar bagi para sahabat. Karena saat pergi haji, cewek dari yang SKPS-nya tertinggi, satuan kecantikan per second kuadratnya paling tinggi, sampai yang SKPS-nya terendah, dari yang hidung mancung, pesek, mata sipit, mata lebar, yang cantik, yang nggak cantik, semua ngumpul di Ka'bah, dekat Ka'bah. Akhirnya para sahabat, ada yang banyak di antara mereka yang kadang-kadang susah gitu ya, hati mereka belum kuat. Nah, Fudail ibn Abbas, Fudail atau siapa, lupa, maaf kalau nggak salah Fudail, ini hadis Sahih Bukhari, datang cewek cantik, Nabi SAW nggak sengaja ngeliat, kemudian Fudail, beliau ngeliatin tuh. Akhirnya apa yang dilakukan Rasul SAW, beliau ini badannya si Fudail dibalikin gitu aja, gitu, digituin. Jadi beliau nggak bilang haram, enggak, tapi beliau memalingkan wajahnya gitu. Jadi wajahnya digituin gitu ya. Ini bisa kalau ke yang lebih muda, kalian ke orang tua, gitu ya. Agak bisa. Jadi satu lagi pertanyaan terakhir. Khatam Quran apakah harus syukuran? Ya nggak harus, ya. Nggak harus. Jadi khatam Quran ya kita alhamdulillah bisa khatam Quran. Kalau mau syukuran pun jangan dianggap itu sebagai sunnah gitu ya. Jadi jangan ngira kalau khatam Quran harus syukuran. Kalau emang sekedar pengen syukuran sih boleh-boleh aja, nggak ada masalah, mubah. Tapi jangan sampai mengira kalau khatam Quran teh yang sebaiknya kita syukuran, ngadain makan-makan, nggak harus. Boleh-boleh aja tapi ya. Oke, itu aja. Maafin kalau ada salah-salah kata, izin ya. Cuman ngimamin sholat maghrib, habis itu langsung ngantar istri ke Gede Bage. Terus besok teman-teman jangan lupa hari Ahad ya di Masjid UPI lantai 4 jam 4 sore kajian tauhid di sana, kajian tauhid Syarah Riyadhus Shalihin insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 21001. Jota, matikan video.